Ya, selamat pagi anak-anak ibu semua. Kembali lagi bertemu dengan ibu di dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Ya, di materi kita pada pagi hari ini masih mengenai perang. Ya, perang yang terjadi di berbagai wilayah untuk mengusir atau melawan pemerintahan Belanda. Ya, di sini perang yang kita pelajari yaitu Perang Padri yang terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat. Ya. Anak-anak kami bisa melihat gambar yang ada di monitor ibu ya. Siapa tokoh tersebut dan apa hubungan tokoh tersebut di dalam Perang Padri? Ya, tokoh tersebut yaitu Tuanku Imam Bonjol, di mana Tuanku Imam Bonjol gambarnya pernah dijadikan menjadi gambar di dalam nominal Rp5.000. Jadi, setelah mempelajari materi yang ibu terangkan sebentar lagi, anak-anak kami paham apa itu peran Tuanku Imam Bonjol di dalam Perang Padri. Perang Padri terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat, tepatnya pada tahun 1821 sampai dengan 1837, di mana Perang Padri terjadi karena pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat dalam masalah praktik agama. Ya, siapa itu kaum Padri? Kaum Padri adalah orang-orang yang melakukan gerakan pemurnian ajaran Islam di Minangkabau. Di sini kaum Padri menentang berbagai adat kebiasaan kaum adat seperti berjudi, menyabung ayam, dan minum minuman keras. Jadi di Minangkabau pada saat itu terjadi pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat, di mana kaum adat adalah orang-orang yang melakukan kegiatan seperti berjudi, menyabung ayam, dan minum minuman keras. Ketika kaum Padri ingin memberhentikan kebiasaan buruk dari kaum adat, maka di sini kaum adat merasa tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kaum Padri. Jadi ketika terjadi pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri, maka disitulah Belanda memanfaatkan situasi tersebut untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Dan di sini tampak bahwa kaum adat juga mendapat dukungan dari beberapa pejabat-pejabat penting. Jadi di sini terjadilah Perang Padri, di mana Perang Padri menentang kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaum adat. Dan kaum adat di sini mendapat dukungan dari beberapa pejabat penting, dan ketika situasi tersebut, disinilah Belanda juga memanfaatkan situasi untuk campur tangan dalam urusan yang terjadi di Minangkabau. Ya, Perang Padri terjadi dalam 3 fase. Fase yang pertama pada tahun 1821 sampai dengan 1828. Jadi di sini awal perangnya dimulai gerakan kaum Padri untuk menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patrol Belanda. Di sini Tuanku Pasaman beserta tokoh pemimpin perang Tuanku Imam Bonjol menggerakkan sekitar 20.000 sampai 25.000 pasukan untuk mengadakan serangan, dan pasukan Padri menggunakan senjata tradisional seperti tombak dan perang. Dan Belanda dengan kekuatan 200 orang serdadu Eropa ditambah 1.000 pasukan pribumi termasuk kaum adat melakukan penyerangan terhadap kaum Padri menggunakan meriam senjata api. Dengan semangat yang juang beserta pendukung 20.000 sampai dengan 25.000, di sini tampak Belanda merasa kewalahan di dalam melawan kaum Padri. Jadi pada fase yang pertama, walaupun menggunakan senjata tombak dan alat-alat tradisional dan semangat juang yang tinggi, akhirnya di sini Belanda pada tanggal
26 Januari 1824 Belanda mengambil strategi damai. Jadi di sini ketika terjadi perang Padri pada fase yang pertama, Belanda di sini meminta damai kepada Tuanku Imam Bonjol. Jadi ketika terjadi perdamaian antara Tuanku Imam Bonjol dan Belanda, maka dibuatlah satu perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Masang. Namun di dalam Perjanjian Masang tersebut, Belanda memanfaatkan keadaan untuk menduduki wilayah-wilayah yang lain. Jadi ketika fase yang pertama berakhir, namun Belanda di sini tetap melakukan strategi untuk menduduki wilayah-wilayah yang lain. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol merasa tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Belanda, maka Perang Padri lanjut pada fase yang kedua pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Ya, di sini tampak bahwa di dalam fase yang kedua ketika Tuanku Imam Bonjol beserta kaum Padri yang lain tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol di dalam fase yang pertama, maka fase yang kedua di sini Belanda melakukan strategi yang licik, di mana Belanda mendekati saudagar Arab bernama Sulaiman Anjuri, dan di sini Belanda menyuruh saudagar Arab tersebut untuk mendekati Tuanku Imam Bonjol supaya di dalam fase yang kedua terjadi lagi perdamaian antara kaum Padri dan Belanda. Namun di sini Tuanku Imam Bonjol tidak mau. Akhirnya Belanda mendekati Tuanku Lintau untuk mengajukan damai kepada Tuanku Imam Bonjol. Namun tetap Tuanku Imam Bonjol tidak setuju. Dan akhirnya Belanda mendekati Tuanku Nan Receh supaya Tuanku Imam Bonjol mau berdamai dengan Belanda. Akhirnya dari pendekatan yang dilakukan oleh Tuanku Nan Receh, Tuanku Imam Bonjol mau berdamai dengan Belanda pada fase yang kedua. Jadi, di dalam perdamaian tersebut pada tahun 1825 atau dikenal dengan fase yang kedua, Belanda mengupayakan beberapa cara supaya terjadi perdamaian antara Belanda dengan pemimpin perang di dalam Perang Padri, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Akhirnya pada tanggal 15 November 1825 ditandatanganilah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Padang, yang isinya Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Ketiga, kedua belah pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang melakukan perjalanan. Keempat, secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Namun di sini dari perjanjian yang ditandatangani, namun kenyataannya tidak sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Di sini Belanda melakukan sewena-wena terhadap rakyat Minangkabau, dan akhirnya pemimpin perang yang bernama Tuanku Imam Bonjol melanjutkan perang tersebut atau dikenal dengan fase yang ketiga. Ya, seperti yang Ibu terangkan tadi di fase yang kedua, maka lanjutlah Perang Padri pada fase yang ketiga, yaitu pada tahun 1830 sampai 1837. Ya, namun pada fase yang ketiga, di sini kaum Padri mendapat dukungan dari kaum adat ataupun bersatunya kaum Padri dengan kaum adat untuk mengusir Belanda dari Minangkabau pada saat itu. Jadi, pada tahun 1833 tampak juga di sini kekuatan Belanda sudah begitu besar. Dengan kekuatan yang berlipat ganda, Belanda melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan kaum Padri. Dari beberapa penyerangan yang dilakukan oleh Belanda terhadap kaum Padri, tampak di sini penyerangan terhadap Wok Sigandang merupakan catatan hitam. Kenapa? Karena ketika Belanda
melakukan penyerangan pada fase yang ketiga, tepatnya di Gok Sigandang. Di sini Belanda melakukan penyembelihan dan penyincangan terhadap tokoh-tokoh pendukung Padri. Ya, anak-anak kami nampak begitu kejam pada saat itu pemerintahan Belanda ketika ingin merebut ataupun menguasai Minangkabau di dalam Perang Padri fase yang ketiga. Namun, para pejuang kita, terutama pejuang pada Perang Padri, terus melanjutkan perlawanannya. Kembali lagi Belanda melakukan strategi, yaitu Belanda mencoba mendekati Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Jadi tampak fase pertama Belanda melakukan perdamaian ataupun mendekati Tuanku Imam Bonjol, dan fase kedua juga Belanda mendekati Imam Bonjol supaya terjadi perdamaian. Di fase yang ketiga juga kembali Belanda mendekati Imam Bonjol supaya terjadi perdamaian. Di sini Imam Bonjol mau berdamai, namun dengan beberapa persyaratan. Antara lain, jika terjadi damai, Imam Bonjol meminta agar rakyat Bonjol dibebaskan dari bentuk kerja paksa dan tidak dikuasai Belanda. Dari persyaratan yang dilakukan ataupun diminta oleh Imam Bonjol kepada Belanda, Belanda tidak memberi jawaban. Namun, Belanda semakin ketat mengepung pertahanan Imam Bonjol pada saat itu. Jadi, satu persatu pemimpin Padri dapat ditangkap oleh Belanda dan dapat memperlemah kekuasaan Padri karena para pemimpinnya sudah ditangkap oleh pemerintahan Belanda. 16 Agustus 1837, benteng pertahanan Bonjol dikepung dan berhasil dilumpuhkan. Dan pada tanggal 28 Oktober 1837, di sini untuk menjamin keselamatan warganya, Imam Bonjol akhirnya menerima tawaran damai dari residen Perancis. Jadi akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1837, karena Imam Bonjol merasa posisi Minangkabau pada saat itu sangat lemah, di mana rakyatnya mendapatkan beberapa tindakan yang kejam dari pemerintahan Belanda. Akhirnya Imam Bonjol menerima tawaran damai tersebut. Ajakan berunding yang dilakukan oleh Belanda dengan Imam Bonjol itu hanya tipu muslihat saja. Tampak bahwa ketika Belanda dan kaum Padri, perwakilannya Imam Bonjol pada saat itu melakukan perundingan, di sini Belanda menangkap Imam Bonjol. Ya, tampak ya di sini strategi licik kembali dilakukan oleh Belanda untuk menangkap pemimpin perang di dalam Perang Padri, yaitu Imam Bonjol. Akhirnya pada awalnya tadi dilakukan perundingan damai, namun di sini Belanda menangkap Imam Bonjol. Dan Imam Bonjol dibawa ke Batavia. Ketika sampai di Batavia, Imam Bonjol dibuang ke Cianjur dan dipindahkan ke Ambon. Pada tahun 1841, Imam Bonjol dipindahkan lagi ke Manado. Ya, dari cerita Perang Padri yang Ibu terangkan, fase pertama, kedua, dan ketiga, di sini anak-anak kami mudah-mudahan paham dengan materi yang Ibu terangkan. Siapa tokoh di dalam Perang Padri, apa latar belakang terjadinya Perang Padri, dan bagaimana akhir dari Perang Padri tersebut. Ya, di mana tadi latar belakang di dalam Perang Padri terjadi pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat, dan akhirnya Belanda campur tangan di dalam perang tersebut. Dan Perang Padri terjadi selama 3 fase, fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Dan dari gambar yang Ibu tayangkan di awal tadi, Tuanku Imam Bonjol, anak-anak kami sudah paham apa itu peran Tuanku Imam Bonjol di dalam Perang Padri. Ya, benar.
Tuanku Imam Bonjol adalah pemimpin perang di dalam Perang Padri yang terjadi di Minangkabau. Ya, sekianlah materi Ibu pada pagi hari ini. Ibu berharap dari materi yang Ibu terangkan, anak-anak kami bisa paham dan semakin mengerti dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, sekian dan terima kasih.